Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Yulianti, NIM 2019-310-307 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain laboratorium mikrobiologi untuk memenuhi salah satu tugas final dari salah satu mata kuliah teknik dan manajemen laboratorium. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain laboratorium mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi merupakan laboratorium yang didesain khusus untuk melakukan suatu praktikum mikrobiologi, di mana desain laboratorium mikrobiologi yang saya buat memiliki 14 ruangan. Yang pertama yaitu ada ruangan tempat steril, yang kedua ruangan administrasi, yang ketiga ruangan asisten, yang keempat ruangan kepala lab, yang kelima ruangan analis, yang keenam ruangan alat, yang ketujuh ruangan bahan, yang kedelapan ruangan pengolahan limbah, yang kesembilan dapur, yang kesepuluh WC, yang kesebelas ruangan preparasi, yang kedua belas ruangan timbang, yang ke-13 ruangan inkubasi, yang ke-14 ruangan inokulasi. Pertama, pintu masuk, di mana pintu utama atau pintu masuk memiliki ukuran 2 meter persegi, di mana pintu yang digunakan itu menggunakan 2 daun, di mana di samping pintu terdapat wastafel dan ruangan tunggu. Kemudian di sebelah kanan terdapat tempat steril, di mana digunakan untuk mensterilkan praktikan, asisten, dan orang lain yang akan masuk ke dalam laboratorium agar terhindar dari bakteri. Kemudian, ruangan yang kedua yaitu ada ruangan administrasi yang terletak di samping ruangan steril, di mana memiliki ukuran 3x3 meter persegi yang digunakan untuk mencatat bahan dan alat yang digunakan di dalam proses praktikum, serta di sampingnya terdapat pintu darurat. Kemudian ruangan yang ketiga yaitu ruangan asisten. Ruangan asisten terletak di sebelah kiri ruangan pintu utama. Memiliki ukuran 4x4 meter persegi, menggunakan pintu 1 daun yang digunakan sebagai tempat konsul praktikan mengenai laporan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ruangan yang keempat yaitu ruangan kepala laboratorium, di mana terletak di samping ruangan asisten. Memiliki ukuran 4x4 meter persegi. Ruangan kepala laboratorium merupakan penanggung jawab dari laboratorium, di mana ruangan kepala laboratorium ini menggunakan pintu 1 daun. Kemudian ruangan yang selanjutnya yaitu ada ruangan analis, yang dimana terletak di sebelah ruangan kepala laboratorium. Memiliki ukuran 6x6 meter. Nah, di ruangan analis ini digunakan sebagai tempat untuk pelaporan alat dan bahan yang digunakan selama proses praktikum. Kemudian selanjutnya yaitu ruangan alat, di mana terletak di sebelah ruangan analis, di mana menggunakan pintu 1 daun, memiliki ukuran 3x3 meter persegi, di mana di dalamnya terdapat 2 lemari kaca yang digunakan sebagai tempat penyimpanan alat, baik itu alat gelas, alat non-gelas, maupun alat instrumen. Alat gelas seperti cawang petri, gelas kimia, tabung reaksi, dan lain-lain. Kemudian alat non-gelas seperti rak tabung reaksi, penjepit, dan lain-lain. Serta alat instrumen seperti mikroskop. Kemudian
Ruangan selanjutnya yaitu ruangan bahan. Kemudian, ruangan bahan terdapat pintu 1 daun dengan ukuran 5 kali 5 meter persegi. Di dalam ruangan bahan terdapat lemari kaca yang digunakan untuk menyimpan bahan baik yaitu korosif dan yang memiliki konsentrasi rendah. Di dalam ruangan bahan terdapat meja preparasi yang digunakan untuk mempersiapkan bahan yang akan digunakan. Kemudian di samping ruangan bahan terdapat ruangan pengelolaan limbah yang dimana di dalamnya digunakan untuk mengolah limbah baik itu limbah organik maupun limbah non-organik. Kemudian selanjutnya di samping tempat pengolahan limbah terdapat pintu darurat. Kemudian selanjutnya di samping pintu darurat terdapat dapur yang memiliki ukuran 3 kali 3 meter persegi menggunakan pintu 1 daun yang digunakan untuk mensterilkan atau memasak bahan atau alat yang akan digunakan dalam proses praktikum. Kemudian selanjutnya yaitu ruang WC di mana WC ini terbagi menjadi 2 yaitu WC laki-laki dan WC perempuan. Yang dimana setiap WC terdapat wastafel. Selanjutnya yaitu ada ruangan inokulasi. Ruangan inokulasi memiliki ukuran 4 kali 4 meter persegi, merupakan tempat pemindahan mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat atau sumber asalnya, kemudian baru yang telah dibuat di dalamnya terdapat autoclave dan oven. Selanjutnya ada ruangan inkubasi. Memiliki ukuran 4 kali 4 meter, digunakan untuk penanaman sampel secara steril, di mana di dalamnya terdapat inkubator dan kulkas. Kemudian selanjutnya yaitu ruangan preparat, di mana di ruangan preparat ini terdapat ventilasi udara yang mana digunakan untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Di mana di ruangan preparat ini terdapat meja preparat yang digunakan praktikum dalam proses praktikan, di mana jumlah meja preparat yang digunakan yaitu sebanyak 4 meja dan terdiri atas beberapa kursi. Selanjutnya ada meja asisten serta kursi asisten. Dan di dalam ruangan preparat juga terdapat peraturan atau poster mengenai peraturan atau tata tertib di dalam laboratorium, serta terdapat apar atau pemadam api kecil yang digunakan pada saat terjadi kecelakaan kecil. Selanjutnya yaitu ada ruangan timbangan. Di ruangan timbangan ini memiliki ukuran 3 kali 3 meter persegi yang digunakan untuk menimbang dan dilengkapi dengan lemari yang digunakan untuk menyimpan alat lainnya, serta terdapat meja untuk menyimpan timbangan. Kemudian ada ruangan preparasi, di mana ruangan preparasi ini memiliki ukuran 4 kali 4 meter persegi, dilengkapi dengan pintu 2 daun. Di dalamnya terdapat meja yang digunakan untuk mempersiapkan bahan dan untuk meletakkan alat-alat. Ruangan ini digunakan untuk mempersiapkan esplan, membuat media dan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada lemari asam. Lemari asam digunakan untuk melindungi praktikum dari bahaya terhirup gas beracun selama proses pengujian riset maupun pembelajaran laboratorium. Dan
terdapat kotak P3K yang digunakan sebagai alat pertolongan pertama. Kemudian, di samping kotak P3K terdapat wastafel yang digunakan untuk mensterilkan tangan dan sebagai tempat untuk mencuci alat yang telah digunakan. Di ruangan preparasi ini juga dilengkapi ventilasi udara agar ventilasi udara serta memiliki AC dan memiliki kipas angin yang dapat menghirup udara-udara yang kotor. Itulah desain laboratorium yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.